Perkenalkan, nama saya Murni dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menceritakan biografi tentang Bob Sadino. Lahir di Lampung tanggal 9 Maret 1933. Wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kim Food dan Kemtik. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir di sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta, Lilot, di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Suelami Suejoe. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya, buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Sementara yang lain tetap ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dilakoninya setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi supirnya. Namun sayangnya suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya 100.000. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Suatu hari, temannya menyarankan Bob memelihara ayam untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik. Ketika beternak ayam itu, muncul inspirasi berwirausaha. Bob memperhatikan kehidupan ayam-ayam ternaknya. Ia mendapat ilham, ayam saja bisa berjuang untuk hidup. Tentu manusia pun juga bisa. Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur. Dalam tempo 1,5 tahun, ia dan istrinya memiliki banyak langganan, terutama orang asing, karena mereka fasih berbahasa Inggris. Bob dan istrinya tinggal di kawasan Kemang, Jakarta, di mana terdapat banyak menetap orang asing. Tidak jarang pasangan tersebut dimaki pelanggan, babu orang asing sekalipun. Namun mereka mengaca pada diri sendiri, memperbaiki pelayanan. Perubahan drastis pun terjadi pada diri Bob, dari pribadi feodal menjadi pelayan. Setelah itu, lama-kelamaan Bob yang berambut perak menjadi pemilik tunggal supermarket, pasar swalayan, Kemchicks. Ia selalu tampil sederhana dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Bisnis pasar swalayan Bob berkembang pesat, merambah ke agribisnis. Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diwakili kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istrinya sering dijungkir balik. Baginya uang bukan nomor satu, yang penting kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang. Di saat melakukan sesuatu, pikiran seseorang berkembang. Rencana tidak harus selalu baku dan kaku. Yang ada pada diri seseorang adalah perkembangan dari apa yang telah ia lakukan. Kelemahan banyak orang, terlalu banyak mikir untuk membuat rencana sehingga ia tidak segera lakukan. Yang paling penting, tindakan, kata Bob.
Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah jatuh bangun, Bob terampil dan menguasai bidangnya. Proses keberhasilan Bob berbeda dengan kelaziman. Mestinya dimulai dari ilmu, kemudian praktik, lalu menjadi terampil dan profesional. Menurut Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu, berpikir dan bertindak serba canggih, arogan karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain. Sedangkan Bob selalu luwes terhadap pelanggan, mau mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Dengan sikap seperti itu, Bob meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasar. Menurut Bob, kepuasan pelanggan akan menciptakan kepuasan diri sendiri. Karena itu, ia selalu berusaha melayani pelanggan sebaik-baiknya. Bob menempatkan perusahaannya seperti sebuah keluarga. Semua anggota keluarga Kemcik harus saling menghargai. Tidak ada yang utama, semua punya fungsi dan kekuatan. Seorang anak guru kembali ke tanah air tahun 1967 setelah bertahun-tahun di Eropa dengan pekerjaan terakhir sebagai karyawan di Jakarta, Lyon, di Amsterdam, dan Hamburg. Bob, anak bungsu dari 5 bersaudara, hanya punya satu tekad, bekerja mandiri. Ayahnya, Sadino, pria Solo yang jadi guru kepala di SMP dan SMA Tanjung Karang, meninggal dunia ketika Bob berusia 19 tahun. Modal yang ia bawa dari Eropa, 2 sedan Mercedes buatan tahun 1960-an. Satu ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Ketika itu kawasan Kemang sepi, masih terhampar sawah dan kebun. Sedangkan mobil satunya lagi ditaksikan Bob sendiri sopirnya. Suatu kali mobil itu disewakan, ternyata bukan uang yang kembali, tetapi berita kecelakaan yang menghancurkan mobilnya. Hati saya ikut hancur, kata Bob. Kehilangan sumber penghasilan, Bob lantas bekerja jadi kuli bangunan. Padahal kalau ia mau, istrinya Suelami Swejowet yang berpengalaman sebagai sekretaris di luar negeri bisa menyelamatkan keadaan. Tetapi Bob bersikeras, sayalah kepala keluarga, saya yang harus mencari nafkah. Untuk menenangkan pikiran, Bob menerima pemberian 50 ekor ayam ras dari kenalannya, Sri Mulyono Herlambang. Dari sini Bob menanjak. Ia berhasil menjadi pemilik tunggal Kemcis dan pengusaha perladangan sayur sistem hidroponik. Lalu ada Ken Food, pabrik pengolahan daging di Pulau Gadung, dan sebuah warung saslik di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta. Catatan awal 1985 menunjukkan rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Saya hidup dari fantasi, kata Bob menggambarkan keberhasilan usahanya. Ayah 2 anak ini lalu memberi contoh satu hasil fantasinya, bisa menjual kangkung seharga 1.000 per kilogram. Dimanapun tidak ada orang jual kangkung dengan harga segitu, kata Bob. Om Bob, panggilan akrab bagi anak buahnya, tidak mau bergerak di luar bisnis makanan. Baginya, bidang yang ditekuninya sekarang tidak ada habis-habisnya. Karena itu ia tidak ingin berhayal yang macam-macam. Haji yang berpenampilan ngentrik ini penggemar berat musik klasik dan jazz. Saat-saat yang paling indah baginya ketika sholat bersama istri dan 2 anaknya. Meninggalkan dunia setelah sempat dirawat selama 2 bulan, pengusaha nyentrik Bob Sadino akhirnya menghembuskan napas terakhir di rumah sakit Pondok Indah, Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015. Setelah berjuang dengan penyakitnya, yaitu infeksi saluran pernapasan kronis, Bob Sadino dikatakan sudah tak sadar dalam 2-3 minggu.